Kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis Asia Pro Berjangka, Bimo Aji Prabowo. Selamat pagi, Pak Bimo. Selamat pagi, Mbak. Pak Bimo, kita lihat saat ini harga emas seminggu turun sudah 6,6%, walaupun selama sebulan ini masih mencatatkan kenaikan sekitar 2,62%. Apa saja faktor yang menyebabkan turunnya harga emas pekan ini? Baik, terima kasih. Secara menyeluruh gitu ya, sebenarnya nggak hanya emas saja yang turun ya, karena memang penekanan dari harga komoditi cukup tinggi, cukup rendah sekali, dan yang membuat harga emas itu turun yang pertama adalah faktor dari taking profit, Mbak, yang dimana para investor sudah mulai taking profit ketika harga gold atau harga emas di level $2.070 per ounce-nya. Lalu yang kedua, adanya kebijakan dari The Fed, yang dimana semalam The Fed sudah memberikan sinyal untuk kenaikan suku bunga sekitar 25 basis poin. Inilah yang membuat harga emas juga semakin tertekan karena para investor lebih memilih untuk berpegang pada obligasi yang terjadi di AS sendiri. Lalu yang ketiga, mulai meredanya ketegangan di antara Rusia dan juga Ukraina, sehingga membuat harga emas semakin tertekan. Itulah yang tiga faktor itulah yang membuat harga emas saat ini berada di level di $1.930 per ounce, seperti itu. Ya, Mas B, kalau kita lihat dari Rusia Ukraina ini kan mungkin ada harapan dari gencatan senjata dan perdamaian ini sepertinya akan membuat permintaan aset aman menurun. Lalu berapa kemudian harga emas pekan ini targetnya jika memang kemudian percakapan antara Rusia dan Ukraina ini benar-benar meredakan tensi di sana? Baik, sebenarnya untuk emas sendiri memang untuk harga untuk jangka panjang emas dalam tren kenaikan nih. Dari secara overall, kemungkinan besar untuk target harga emas bisa di kisaran di harga 1.950 sampai 1.960 untuk pekan ini, seperti itu. Kalau dari saran Anda dengan harga emas yang Anda katakan trennya sebetulnya masih naik, untuk komoditas emas ini sebaiknya untuk ditahan dulu atau beli? Nah, ketika emas sedang mengalami koreksi seperti sekarang, itu saran saya untuk para investor adalah time to buy, Mbak. Karena dalam artian emas ini dalam jangka panjang sangat memberikan return yang cukup oke di jangka panjang, seperti itu. Tadi Anda juga mengatakan bahwa selain emas sebetulnya banyak komoditas yang mengalami dampak ya dari pertemuan The Fed. Komoditas apa yang paling terdampak dari kenaikan suku bunga yang sudah ditetapkan oleh The Fed? Ya, baik. Nah, selain emas yang berdampak penekanan cukup dalam, ada juga minyak mentah dunia, yang dimana minyak mentah dunia ini baik Brent ataupun WTI turun cukup dalam, bahkan di bawah $100 per barrelnya. Karena sebelumnya itu minggu lalu bahkan harga minyak mentah dunia sempat menyentuh di area 125 sampai $130 per barrelnya. Inilah beberapa komoditas seperti minyak dan juga emas itu sangat-sangat berdampak efek dari kebijakan The Fed, seperti itu. Bagaimana dengan perang di Ukraina dan Rusia, Pak Bimo? Kalau kita lihat bahwa memang emas ini sangat sensitif ya terhadap geopolitik Rusia-Ukraina, apalagi komoditas yang sekiranya akan betul-betul terdampak dari apa yang berkembang di sana. Baik, untuk komoditas yang paling berdampak sebenarnya selain emas ada juga silver, di mana silver ini nggak jauh beda dengan emas, karena selalu mengikuti harga emas. Lalu yang kedua ada minyak dunia, itu pun sama, minyak dunia lagi-lagi berdampak dari efek karena Rusia salah satu pengekspor nomor 2 terbesar di dunia, sehingga harga minyak sempat terbang ke atas kemarin ketika perang itu terjadi. Namun jika memang ternyata akhirnya berdamai, kemungkinan besar untuk baik emas, silver dan juga minyak dunia kemungkinan besar akan mengalami tekanan cukup dalam, seperti itu. Pak Bimo, bagaimana dengan CPO yang harganya saat ini sudah mulai bangkit? Apa saja sentimen yang bisa menguatkan harga CPO atau mungkin mempengaruhi penurunannya lagi? Baik, untuk harga CPO memang beberapa hari terakhir mengalami penurunan sekitar 2%, ya, 2-3% dalam mingguan. Namun penurunan tersebut memang tidak lama karena dari kemarin Rabu kemarin sudah mengalami kenaikan efek dari permintaan kembali dari China. Kalau kita tahu bahwa China lalu ingin mengurangi pasokan dari minyak sawit di negara mereka, gitu ya, CPO di negara mereka. Dan ketika minggu ini China mulai lagi untuk menaik demand-nya terhadap CPO, harga CPO kembali naik kembali gitu. Lalu yang kedua,
adanya pembatasan di area Laut Hitam sehingga pasokan CPO untuk Eropa itu terganggu. Inilah yang membuat harga CPO kembali lagi untuk menangkap naik ke atas seperti itu. Pak Bimo, pertanyaan terakhir dari sederet komoditas yang ada, komoditas apa yang bisa dicermati oleh para investor untuk dihindari atau mungkin untuk didekati karena akan menguntungkan bagi para investor? Baik, untuk komoditas yang sangat menarik untuk dicermati yang pertama adalah CPO, karena CPO ini dengan target terdekatnya itu bisa menembus ke area 6.550 sampai 6.690 sehingga para investor bisa mengambil keuntungan ini untuk mengambil CPO dalam jangka waktu tertentu, at least sampai 3-6 bulan ke depan, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bimo atas informasinya. Pemirsa, demikian analis Asia Pro Berjangka Bimo Aji Prabowo.